Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai pengidentifikasian suara menggunakan algoritma LFD. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Hamzah Surya Dharma, lalu saya sendiri Cipta Anangria Saputra, kemudian Rosi Saputra, yang keempat yaitu Isam Nurfaik. Yang pertama yaitu apa sih itu algoritma FFT? FFT sendiri merupakan suatu algoritma numerik yang digunakan untuk mentransformasikan sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi. Transformasi Fourier adalah teknik matematis yang memungkinkan pemisahan sinyal kompleks menjadi komponen frekuensi mereka. Berikut merupakan beberapa poin penting tentang FFT. Efisiensi komputasi. FFT diciptakan sebagai solusi untuk mentransformasikan sinyal secara cepat dibandingkan dengan metode konvensional seperti transformasi Fourier discrete langsung. Ini sangat bermanfaat dalam konteks pemrosesan sinyal real time dan komputasi cepat. Penerapan pada sinyal suara. Dalam konteks pemrosesan suara, FFT digunakan untuk menganalisis spektrum frekuensi dari sinyal suara. Ini memungkinkan kita untuk melihat seberapa banyak energi yang terkandung dalam berbagai komponen frekuensi dan amplitudo. Hasil FFT menghasilkan representasi sinyal dalam bentuk spektrum frekuensi, di mana sumbu X mewakili frekuensi dan sumbu Y mewakili amplitudo atau kekuatan setiap frekuensi. Aplikasi FFT digunakan dalam berbagai bidang, termasuk pemrosesan suara, komunikasi, pemrosesan gambar, seismologi, dan banyak lagi. Dalam konteks pemrosesan suara, FFT digunakan membuat spektrogram atau grafik waktu frekuensi, analisis frekuensi, dan berbagai aplikasi lainnya. Berikut adalah beberapa cara penggunaan FFT dalam identifikasi suara. Pertama yaitu ekstraksi fitur suara. FFT digunakan untuk mengkonversi sinyal suara dari domain waktu ke domain frekuensi. Kedua, spektrum frekuensi dihasilkan oleh FFT dapat digunakan sebagai fitur suara. Fitur-fitur ini mencakup distribusi energi suara pada berbagai frekuensi, dapat digunakan untuk membedakan suara individu. Pencocokan dengan contoh suara. 1. FFT digunakan untuk menganalisis suara yang telah direkam atau dikenali sebelumnya. Pada tahap identifikasi, FFT diterapkan pada suara yang akan diidentifikasi. 3. Fitur-fitur suara dari suara yang diidentifikasi dibanding dengan fitur-fitur suara contoh menggunakan metode perbandingan tertentu. Ketiga yaitu thresholding dan pengembalian keputusan. Dengan menggunakan hasil FFT, ambang batas atau threshold dapat diterapkan untuk menentukan sejauh mana suara diidentifikasi cocok dengan contoh suara. Kedua, jika fitur-fitur suara melewati ambang batas tertentu, maka suara dapat diidentifikasi sebagai milik individu tertentu. Pengenalan pemilik suara. FFT membantu dalam pengenalan pola frekuensi suara yang unik dari tiap individu. Kedua, pada tahap akhir, hasil identifikasi dari perbandingan suara dan ambang batas digunakan untuk mengenali pemilik suara. Oke. Baik, di sini saya akan menjelaskan program dari identifikasi suara. Baik, di sini yang pertama ada fitur-fitur yang kita gunakan ke dalam GUI. Ya, ini udah kita setting semua. Yaitu ada fitur yang buat akses ke data suara. Terus ada buat sumbu untuk menampilkan grafik waveform, buat sumbu untuk menampilkan grafik spektrum. Terus ada buat tombol rekam suara, buat tombol putar suara.
buat tombol pilih file suara, buat tombol simpan suara, buat tombol identifikasi pemilik suara, dan inisialisasi variabel threshold, dan teks untuk menampilkan pemilik suara teridentifikasi. Nah, di sini untuk selanjutnya yaitu ada callback untuk merekam suara. Dan dilanjut untuk callback ini yaitu tombol untuk merekam suara. Dilanjut yaitu ada callback untuk memainkan suara. Jadi tadi ada dari rekaman tadi suara kita akan diatur di situ. Selanjutnya ada callback untuk memilih file suara. Jadi callback yang sudah kita atur tadi dan sudah kita rekam tadi akan kita simpan. Untuk filenya nanti sesuai dengan file yang telah kami sediakan. Untuk selanjutnya yaitu ada callback untuk menyimpan suara juga. Jadi setelah filenya kita masukkan dan selanjutnya yaitu suara yang sudah kita rekam tadi kita simpan. Ada juga yang selanjutnya yaitu callback untuk mengidentifikasi pemilik suara. Jadi file yang sudah kita simpan tadi kita tampilkan dan kita lihat apakah suara tersebut sesuai dengan sang pemilik suara. Selanjutnya yaitu ada inisialisasi variabel untuk pencocokan terbaik. Jadi nanti setelah suara tadi kita identifikasi dan selanjutnya kita inisialisasi apakah suara tersebut sama atau tidak gitu dengan sang pemilik suara. Nah, terus ini ada looping untuk melalui setiap contoh suara. Jadi nanti suara yang kita nyalakan nanti mau berapa kita loopingnya, kita ulang-ulang gitu. Terus tampilkan hasil identifikasi. Jadi suara yang sudah kita perbandingkan ini inisialisasi kita tampilkan sesuai identifikasi suara tersebut. Dan yang terakhir yaitu untuk menampilkan grafik dan spektrum. Mungkin sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya Mas Hamzah. Jadi selanjutnya setelah penjelasan mungkin kita langsung masuk pada percobaannya. Jadi kita langsung run saja untuk codingannya. Nah, jadi nanti tampilannya seperti ini. Untuk dari codingan yang sudah kami buat seperti itu. Sebelumnya kita juga sudah membuat sampel suara dan ditempatkan di satu folder yang nantinya akan mirip atau tidak itu tergantung suara yang direkam. Baik, mungkin untuk percobaan pertama dari saya Rozi gitu. Halo. Nah, berarti dari sampel yang udah kita sediakan tadi benar bahwasanya barusan yang kami coba itu merupakan suara Rozi gitu. Nah, mungkin untuk selanjutnya bisa dilanjutkan dengan suara Mas Hamzah. Halo. Nah, untuk suara Mas Hamzah sendiri juga bisa kedetek dengan perform dan spektrum frekuensi yang berbeda. Untuk yang selanjutnya kita coba deteksi suaranya Mas Jefta. Halo. Mungkin untuk percobaan pertama mungkin sedikit gagal ya. Mungkin kita coba untuk yang kedua kalinya untuk suara Mas Jefta. Halo. Nah, jadi sudah tepat ya mungkin dari ketiga suara kami kedetek dengan tepat dengan pemilik suaranya,
yaitu yang pertama suara saya sendiri, yaitu Rozi. Terus yang kedua itu suara Mas Hamsa, dan yang ketiga suara Mas Jefta. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami lakukan dengan codingan tentang identifikasi suara dengan pemilik suara. Jadi mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.